Ninja itu bagaimana sih? Apakah mereka pasukan terlatih semata atau kelompok kepercayaan? Mereka asalnya datang dari mana? Gitu. Begini yang namanya ninja itu kan misterius tuh. Sangat misterius. Di mana itu Gunung Iga tempat mereka berlatih? Sebetulnya dari mana ilmu-ilmunya dan sebagainya, apa yang mereka pergunakan dan sebagainya. Ada hal-hal di balik itu yang mungkin tidak diketahui oleh dunia. Yang wajib diketahui adalah persenjataannya, bagaimana cara mereka ini bersembunyi dan sebagainya. Konon kabarnya Batman juga ninja ya. Oh iya, pernah ada filmnya. Ya, dilatih oleh ninja ya. Jadi mereka itu adalah memang betul-betul sekte misterius dan memang dibayar oleh ini untuk Black Ops lah istilahnya. Black Ops. Untuk Black Operation itu dibayar oleh raja-raja zaman dulu. Okay. Padahal dulu mereka itu bukan itu. Mereka adalah orang-orang yang melatih fisik dan betul-betul mereka itu untuk membantu rakyat tadinya. Tadinya iya. Wah, mulia sekali membantu rakyat dididik. Membantu dan sebagainya. Mereka itu gerilyawan hebat tadinya tuh. Mereka itu pro rakyat. Tapi begitu pimpinannya berubah, ya kebijakan juga berubah. Akhirnya yang mereka cari adalah materi. Iya. Akhirnya mereka berlatih untuk mendapatkan kekayaan itu. Jadi pengawal itu Kang tadi Kang ya? Iya, pengawal rahasia. Iya, pengawal rahasia. Menuruti atasannya itu ya. Jadi gimana atasannya juga? Beda dengan Ronin kan itu kan samurai yang sudah tidak punya majikan. Iya. Nah, samurai itu punya majikan. Ya, Rurouni Kenshin gitu. Iya. Dulunya. Ya, nah itu akhirnya jadi Ronin kan, itu tidak punya majikan lagi. Nah, ninja mah tidak perlu majikan, siapa aja yang bayar gitu kan. Yang sekarang Kang ya? Yang sekarang itu. Tapi sekarang gak tahu masih ada atau enggak, saya belum menyelidiki lagi. Tapi yang jelas pada masa itu mereka sering dipakai untuk menghilangkan lawan-lawan. Oke. Siapapun yang bayar lebih. Tapi sebelum itu lagi mereka itu membantu rakyat. Dulunya banget untuk menghabisi pengusaha-pengusaha yang lalim. Tapi sebelum itu lagi gimana Kang? Mereka itu bukan berasal dari Jepang. Kirain khas dari sana. Bukan. Mereka tidak berasal dari sana. Bela diri di sana itu berasal dari daratan-daratan Cina. Di Cina. Awalnya ya, sebelum. Iya, sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi yang datang. Ini berapa fase? Iya. Panjang sekali. Iya, panjang. Yang awalnya mereka mengajarkan ilmu bela diri dan sebagainya itu adalah Ringgamana. Siapa itu Kang? Ringgamana itu seorang tokoh Lemurian, dia yang mengajarkan berbagai macam ilmu silat dan sebagainya itu untuk membela diri. Sebetulnya yang diajarkan itu bagaimana cara mengolah tubuh, kesehatan. Karena yang diajarkan itu bela diri pribadi. Bela diri pribadi. Maksudnya gimana tuh? Tiap gerakan pribadi itu berbeda-beda. Jadi Kang awalnya tuh Ringgamana, Cina, baru Jepang gitu Kang ya fasenya Kang? Enggak, kita dulu Lemurian kan itu. Oh iya pas awal tuh. Dari awal tuh dari kita, dari Lemurian. Nah dari sana mulai menyebar ke seluruh dunia gitu kan. Sampai di sana sejarah hilang. Jadi akhirnya saling mengklaim. Oke. Saling mengklaim ya sudah. Jadi begini sekarang. Jadi mereka memang punya beberapa teknologi, bagaimana cara mengkamuflase, stealth kamuflase begitu kan, bagaimana memproyeksikan yang di depannya yang belakangnya ke depan dan sebagainya. Mereka sudah menyiapkan kalau di hutan-hutan itu semacam terpal-terpal yang sangat mirip dengan lingkungan sekitarnya, makanya mereka sering tidak terlihat. Untuk kamuflase ya? Iya, untuk kamuflase kayak bunglon lah. Teknologi mereka canggih Kang ya berarti? Iya, ada yang canggih tapi makin kesini si canggihnya itu makin hilang. Akhirnya mereka menggunakan tiruan, berupa gambar-gambar, berupa terpal yang sama warna dengan yang ada di dinding dan sebagainya. Jadi mereka tuh sudah menyiapkan dulu. Jadi sebelum mereka bergerak, mereka itu mensurvei dulu lawannya. Disurvei dulu, jadi pergerakan mereka itu bisa sebulan atau 2 bulan. Oke. Dilihat dulu bagaimana, seperti assassin sekarang lah, pembunuh sekarang. Kayak Jason Bourne kali ya. Ya, jadi mereka pelajari dulu bagaimana
Ya dulu kan menggunakan telik-telik sandi katanya tuh. Ya. Jadi orang-orang yang memang biasa memberikan informasi-informasi memata-matai dan sebagainya. Oke. Kebiasaan orang sasaran itu keluar jam berapa, suka kemana, makan di mana, Pola-polanya udah dipelajari. pola-pola pengawalnya ada berapa, Ya. begitu kan. Oke. Kalau misalnya bisa dibunuh, mereka selalu ada orang yang kan dulu begini. Tiap raja itu selalu mencicipi makanan yang akan dimakannya. Oh, ada yang mencicipinya ya? Makanan atau minuman itu ada yang mencicipinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, terpaksa menggunakan cara lain misalnya. Oke. Harus menggunakan cara yang tersembunyi-sembunyi. Misalnya ketika dia berjalan, pura-pura tubrukan gitu. Kalau itu susah juga, pakai cara terakhir, cara menyerang itu terakhir. Cara serangan mereka itu terakhir. Serangan langsung fisik gitu. Iya, kontak itu fisik terakhir, itu, iya, itu opsi terakhir ya. Itu opsi terakhir. Itu kenapa strateginya gitu Kang? Nggak. Ya, kan harus smooth dulu. Oh, gak ada smooth itu ya. Iya, jadi rahasia, jadi harus smooth. Tapi rata-rata mereka lawan-lawan juga punya ninja-ninja juga gitu loh. Oh gitu. Punya pengawal. penasehat, iya, punya penasehat juga. Jadi akhirnya seringnya jadi bentrok antar ninja, Mau jadi kontak fisik ya. yang kontak fisik. Akhirnya itu yang menjadi terkenal bahwa pembunuh-pembunuh yang itu tuh para pembunuh-pembunuh gelap itu yang namanya ninja. Tiap gerakan Iya. pribadi. Tiap tubuh itu punya gerakan bela diri yang berbeda. Jadi tidak ada seragamnya. Gak ada seragamnya. Tidak ada seragamnya. Kelatihan ada penyeragaman gimana Kang itu? Itu yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang sekarang. Yang kekinian. Yang kekinian. Ya seperti di kita dilatihkan tuh seragam kan gerakannya dan sebagainya itu Ya. hanya dasar dan awal saja. Oh, dasar itu kasih pondasi Kang ya. Iya, fondasi-fondasi untuk melemaskan gerakan sebetulnya itu. Tapi nanti kita punya gerakan masing-masing. Dan itu khas, tidak bisa tidak bisa diakurkan dengan yang lain, nggak bisa. Nah dulu Ringgamana ini yang mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu silat itu mulai beredar. Dan kemudian sempat hilang, mulai muncul lagi setelah ada tokoh-tokoh yang mulai belajar sendiri gitu kan. Karena memang pada dasarnya ilmu silat itu harusnya dipelajari sendiri. Nah begitu tokohnya itu mengajarkan pada orang lain nggak pada bisa, akhirnya mulai bikin gerakan-gerakan dasar. Misal pukulan harus begini, tendangan harus begitu. Ya itu gerakan khas si tokoh itu. Yang akhirnya diajarkan pada orang-orang lain. Ya, untuk memudahkan itu. Untuk memudahkan, tadinya untuk memudahkan, tapi orang-orang lainnya itu malah jadi pada malas. Oke. Jadi akhirnya mengikuti gerakan-gerakan si tokoh itu saja. Ya. Padahal bukan itu esensinya ya. Bukan itu Malas esensinya. ngolah diri kan, maksudnya itu Kang ya. Itu hanya gerakan dasar untuk melemaskan badan. Iya. Nanti gerakan yang sesungguhnya itu adalah bawaan dari badan masing-masing, begitu. Iya. Sebetulnya ini tuh bisa kita telusuri. Karena sebetulnya DNA manusia itu mereka syarat keturunan itu mereka. Makanya ketika ada penelitian dari Stephen Oppenheimer bahwa ternyata DNA itu berasal dari kita, ya secara fakta pun itu kita bisa menerima gitu loh. Karena berdasarkan artefak-artefak yang selama ini kita dapatkan itu menunjukkan hal yang sama. Awalnya dari sini peradaban itu. Oke. So, sekarang ilmu silat, kapan munculnya? Nah, itu nggak ada catatan pasti. Nah, itu dia. Tapi kenapa di sini jauh lebih tua? Kenapa di sini juga sudah ada pola-pola pembelaan diri dan sebagainya? Sudah ada sistem-sistem mekanisme untuk self defense gitu kan? Itu semua sudah ada. Makanya kita yang harus menelusuri kalau kita mau berpikir. Makanya balik lagi ke berpikir tadi, kita mau tidak mau harus mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta pada kita. Jangan hanya dimubazirkan begitu saja. Dalam semua aspek ya Kang? Dalam semua aspek. Akal itu bukan aksesoris. Dia itu berfungsinya sangat penting. Nah sekarang banyak orang yang menyuruh kita tidak mempergunakan akal. Malah bilang begini, akal manusia itu terbatas, sudah imani saja. Nanti dulu, tahu nggak batasan akal di mana? Kenapa kita tidak memaksimalkan akal yang ada di kita? Nah, kita wajib tidak mengikuti apa yang dipendapatkan seperti itu. Orang yang membatasi akal adalah orang-orang yang tidak mau eksistensinya terganggu.
Karena perintah Sang Maha Pencipta adalah kita mempergunakan akal kita. Bukan hanya sekedar nurut pada doktrin-doktrin dan dogma-dogma. Makanya kenapa? Karena kita doktrin terus, kayaknya jadi seperti ini nih, umat jadi mundur. Tidak maju, mundur, senangnya tuh berantem, senangnya tuh berdebat, senangnya itu ngejelek-jelekin orang lain dan sebagainya. Jadi kurang produktif, Kang ya. Sama sekali tidak bukan kurang produktif, tidak produktif. Terlalu halus bahasa ini. Iya, tidak produktif. Sama sekali tidak produktif. Kita harus akui itu. Tidak ada unsur produktivitas di sana. Tapi kenapa itu ditularkan oleh penceramah-penceramah, begitu kan? Nah, kita wajib tidak mengikuti itu. Kang, Ada lagi? Kalau yang bela diri, Kang, kan kita dikasih dasarnya nih, Kang, banyak gitu ya. Terus nanti untuk ngolah dirinya sendiri kita tahu panggilannya itu gimana, Kang? Bahwa harus melakukan gerakan ini, kebutuhan itu taunya gimana, Kang? Ada latihan lanjutan. Oh, ada ya. Ada latihan lanjutannya. Berhitung juga harus dari 1. Oh. Sekolah juga dari TK, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Itu kalau sekolah, anak-anak saya nggak ada yang sekolah. Iya. Itu masih gerakan-gerakan untuk mengikuti energi. Bukan gerakan-gerakan bela dirinya itu sendiri. Karena itu nanti di tingkat selanjutnya. Nah, si ilmu bela diri justru sesungguhnya, ilmu bela diri yang sesungguhnya adalah ilmu bela diri khas masing-masing. Tidak ada yang namanya karate, silat, dan sebagainya, itu hanya penamaan-penamaan gitu. Tapi bela diri masing-masing itulah yang penting. Karena dia akan muncul sendiri dari dalam dirinya. Dan akan menyelesaikan dan tubuhnya.